Tapi maksudnya aku, oke lah dulu lu nggak ngakuin, sekarang lu tolong akuin. Ada anak durhaka, ada juga emak durhaka yang berarti batu ini. Bapak dari anak tersebut adalah Mirip nggak? Coba dia lihat deh, cuping hidungnya sama-sama agak menggantung ke atas. Terus apa ya, flower ya yang di tengah itu ya, bunganya itu mirip loh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini ada drama yang dimana netizen itu menjadi detektif dan mencocokologikan lah siapa sosok ayah Reza ini, teman-teman. Oke, sebenarnya banyak banget sosok ayahnya ini, tapi aku pengen fokus satu-satu dulu nih. Yaitu yang pertama itu ada AP, teman-teman, yang dikaitkan oleh netizen. Nah, siapa sosok AP ini? Biar netizen aja yang ngejelasin, karena ini hanya praduga, teman-teman ya. Bukan maksud ini loh. Jadi kalian garis bawahi, ini bukan konten buat menuduh, tapi netizen yang menjadi detektif lah ya. Emang kenapa si AP ini dituduh sebagai ayahnya Reza? Memang netizen ini menemukan kecurigaan apa? Yuk, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena ingat, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis, dan gosip di Indonesia itu kayaknya gak akan pernah mati sih di Indonesia ya. Dan kita bakal mengkupas semua kasus di sini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, di sini kita sudah masuk dari akun TikToknya aja. Nama abangnya itu Dairot. Di sini menurut kalian siapa ayah Reza yang diduga anak Denada ya? Oke. Kita lihat misteri KKN Desa Penari Banyuwangi. Siapakah ayah Reza yang dirayu oleh siluman ular? Siapakah tebak kalian? Oke. Emang netizen ini buat pernyataan apa? Kita dengerin dulu guys. Babak menarik ya. Kalau ibunya Reza kita udah sama-sama duga lah, Denada. Buktinya apa? Buktinya Denada sampai sekarang diam aja. Dia itu seorang Sagitarius loh, sama seperti Dewi Persik. Kalau ternyata memang Reza ini bukan anaknya, pasti udah mencak-mencak. Lihatlah DDP. Kalau dia nggak salah, dia mencak-mencak, dia ngajak silat, ngajak perang. Ya, oke lah, berarti ibunya Reza adalah Denada. Ya. Nah, sekarang bapaknya. Kan kemarin tuh simpang siur nih yang diduga Tengku Ryan. Padahal di tahun 2000-an itu juga ada Adjie Pangestu yang dekat dengan Denada. Dan untuk gampangnya, kalian lihat daripada telinga. Telinga itu adalah tulang kartilago ya, bukan osteo. Yang artinya telinga itu harus pada saat kondisi dia masih muda. Ya, makanya gue ambil foto Adjie dan Tengku Ryan yang pada saat masih muda. Ya, telinga dengan hidung itu kartilago. Jadi kalau gue ngambil foto yang tua, itu akan makin gede telinga sama hidungnya. Telinga siapa yang mirip? Tengku Ryan ini kan telinganya menggantung, agak caplang besar begitu ya. Beda banget sama telinganya Reza. Tapi lihat telinganya Adjie. Walaupun Reza itu fotonya gue ambil dari screenshot pada saat dia live barusan, itu dari samping, sedangkan Adjie itu dari depan ya, nggak ada fotonya dari samping. Mirip nggak? Coba dia lihat deh, cuping hidungnya sama-sama agak menggantung ke atas. Terus apa ya, flower ya yang di tengah itu ya, bunganya itu mirip loh. 3 gelombang ya, 1, 2 gelombang, dan agak ke atas begitu, agak lancip begini ke atas. Dan matanya sendu. Mata Reza ini kan sendu ya, itu ngambil dari matanya Adjie Pangestu loh. Karena kan matanya Tengku Ryan ini kan kayak lazy eyes, kayak agak-agak juling gitu sedikit gitu kan. Ya. Tapi kalau Reza ini kan dia nggak juling begitu, dia matanya sendu gitu kayak matanya Adjie. Tapi kalau pada saat tajam, pada saat dia menatap yang tajam itu bisa banget tajam. Nah, Reza ini dapat matanya dari Adjie Pangestu. Dan alisnya juga lihat. Alis daripada Reza ini kan agak tajam dan dia agak menukik ke atas. Sedangkan kan kalau Tengku Ryan ini kan alisnya agak condong turun. Jadi kalau ngelihat dari bentuk alis, telinga, dan ketajaman mata, itu Bang Adjie Pangestu nih diduga. Ayo dong Om Adjie, keluarlah dari sarangmu. Karena kalau Denada kan kupingnya beda sama Reza. Oke? Tuh, lihat
Ya, netizen coba mencocokologikan lah antara si T sama si AJ ya. Nah, si AJ ini itu dari bentuk telinganya itu mirip. Sebenarnya sih nggak bisa kayak gitu. Balik lagi, yang valid itu adalah tes DNA. Kalau cuma cocokologi ya susah banget, susah teman-teman ya. Karena ya kalau bang ngomongin telinga ya telinga saya juga nyatu gitu ya, nggak bisa. Oke. Isu ini juga muncul dikaitkan oleh sosok Tessa Marissa. Ya, oke, di sini. Memanas, Tessa Marissa sepil bapak dari anak yang tidak diakui seorang rapper. Sekarang sampai detik ini belum bicara apapun ya, nih. Kalau gitu menurut padahal beritanya semakin ramai dan pengakuan itu sebenarnya sangat ditunggu kan. betul. Itu aku bilang, akuin kalau memang iya. Tidak, kamu tidak usah akuin. Jadi jangan abu-abu, keluar pernyataan. Oke, itu anak saya. Atau bukan anak saya. Jadi tidak abu-abu. Berarti Mbak Tessa menganggap memang ini sengaja dibuang ya, tidak diakui dan dibuang. Bukan ditelantarkan, dibuang. Karena orang yang membuang itu dia tidak akan peduli lagi. Udah dibuang. Selesai, kalau ditelantarkan, kadang-kadang dia ngasih, kadang-kadang dia enggak. Ini kan sama sekali bahkan enggak. tidak diakui. Itu anak elu. Masa lu lupa? Mukanya aja mirip neplak-neplak keciplak sama elu. Kecuali kupingnya kayak bapaknya tuh. Siapa Kupingnya. bapaknya? Ada deh. Aduh dong, jangan tanggung-tanggung lah Bapak dari informasi. anak tersebut adalah gua tandai dari kupingnya. Kuping anak. Ingat kupingnya, ini juga muncul isu dari kupingnya Tessa Marissa. Maka ini bakal menyudutkan sosok AP. Tersebut ini dan agak Star Trek sedikit di sini dan itu mirip dengan bapaknya. Salah satu seniman juga. Rapper-rapper, seniman rapper-rapper bergelutan di dalam rapper-rapper juga. Tapi seniman. Gue kasih nama, gue nggak sebut itu. Kupingnya itu sama ininya. Oke, berarti Kalau dari ininya, kuping ini juga sama. Ini rahang. Tapi rahang juga sono kan gede juga maknya. sampai sekarang masih eksis. Masih. Oke. Yang tahu boleh komen kali ya, siapa sih gitu. Tapi seberapa yakin Mbak Tessa dengan bahwa ini anak bapaknya itu gitu? Apakah ketika itu memang berpacaran? Kuping ini, bapaknya begini, dia begini juga Pak. Itu dan pernah dekat sama itu. Oh, berarti sebelum dia menghilang proses melahirkan memang berpacaran dengan. Emang dekat sama itu. Tapi kan dekat semua, atau berpacaran nih? ya kita nggak tahu ya karena ada kerjasama aku lihat. Ada kerjasama di situ. Kerjasama project mereka di situ. Nah tapi semua tetap yang tahu kepastiannya adalah mamanya, karena mamanya yang menggoyang, bapaknya yang digoyang, dia yang lebih tahu pasti. Kalau kita kan cuman mencocologi. Aku cocologi sama teman-teman artis. Iya, kupingnya mirip loh, mono no, kupingnya lu Star Trek sama ini, agak Star Trek gitu. Mbak Tessa, cari pencipta lagu rapper yang kupingnya Star Trek. Pencipta lagu rapper Star Trek. Pencipta lagu, pokoknya dia juga bisa lagu, dia juga seniman, dia juga ini, pokoknya di bidang-bidang begitu dah. Di perkiraan gue, menurut keyakinan gue. Oke, kita kenalan dulu nih sama sosok AP. Siapakah sosok AP di tahun 2000? AP di tahun 2000 atau sekitar awal 2000-an adalah seorang aktor dan model Indonesia yang cukup terkenal pada masa, terutama di era sinetron dan FTV tahun 90-an hingga awal 2000-an. Nah, kenapa sosok AP ini dikaitkan oleh Denada? Aku juga coba menggali ya, teman-teman, menggali ya dari berbagai sumber. Di sini AP dikaitkan dengan Denada karena keduanya pernah menjalin hubungan asmara di masa lalu, tepatnya sekitar awal tahun 2000-an, bahkan ada yang menyebut tahun 2001. Hubungan mereka dikabarkan cukup serius sampai-sampai direncanakan untuk menikah, tapi akhirnya kandas dan tidak jadi kepelaminan. Kabar ini muncul dari berbagai gosip selebritis dan media hiburan Indonesia waktu itu, dan masih sering diungkit sampai sekarang. Belakangan ini, sekitar Januari-Februari 2026, nama AP kembali terseret dan jadi sorotan publik karena kasus viral soal Ressa Rizky Rosano yang diakui sebagai anak kandung Denada setelah sebelum ada isu
penelantaran anak. Netizen rame berspekulasi siapakah ayah biologis Ressa. Dan AP ikut disebut-sebut karena dia mantan pacar Denada di periode yang kira-kira sesuai dengan waktu kelahiran Ressa. Banyak netizen yang bilang wajah Ressa mirip dengan AP muda atau perpaduan antara Denada dan AP. Ya, itu dia. Nah, emang si Ressa itu kapan sih lahirnya? Kita cari tahu. Di sini, AP adalah orang terkait yang go publik. Dikabarkan dekat dengan Denada sebelum Denada menikah. Ressa Rizky mengeklaim lahir pada tahun 2002. AP dan AT menikah Maret 1999 dan bercerai September 2002. Ya, itu karena dulu gosipnya mereka pernah hampir menikah. Makanya sosok AP ini dikaitkanlah oleh netizen. Dan karena juga AP ini pernah dekat dengan Denada. Itu dia kenapa sosok Ressa dikaitkan dengan AP, teman-teman ya. Oke, dan ada juga netizen yang coba membanding-bandingkan nih. Netizen keluarkan bakat detektifnya. Netizen bongkar masa lalu Denada di tahun 2001. Denada berpacaran dengan aktor senior AP dan banyak yang bilang kalau ayah biologisnya Ressa adalah AP ya. Kita lihat. Tapi kalau dari hidung ya, pergabungannya itu emang ada kemiripan sih. Tapi balik lagi, kadang-kadang yang gak punya hubungan darah aja kita bisa dibilang mirip kayak kembaran gitu kan. Itu gak ada hubungan darah nih. Ya, ingat, kalau masalah wajah mah bisa dimirip-miripin, cuma kalau tes DNA itu susah ya. Jadi ya ini hanya hiburan-hiburan semata aja ya teman-teman ya, buat seru-seruan ya. Nah, gimana menurut teman-teman ya soal sosok AP nih? Silahkan kalian beri komentar. Ini hanya buat seru-seruan. Dan ingat, di garis bawahi, ini tidak bisa dipastikan dan ini masih dugaan netizen ya. Kira-kira siapa lagi yang menjadi dugaan netizen? Ya, menarik ya. Yaudah, aku undur dulu kalau ada salah kata. Mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Silahkan kalian cari lagi lebih informasi yang lebih akurat. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.